Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sepatu lari terbaik di tahun 2022. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak ada yang diponsorin sama sekali. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Bagi yang udah ngikutin channel ini mungkin paham bahwa beberapa hari atau beberapa minggu terakhir saya fokus banget buat nge-review sepatu terbaik di tahun ini. Tapi itu di berbagai segmen. Di segmen-segmen tertentu. Karena bagi saya tidak akan bisa atau akan sulit memilih sepatu terbaik tanpa memikirkan segmen-segmen tersebut. Jadi segmen lari kan banyak ya. Mulai recovery run, kemudian daily trainer, speed workout, kemudian long run, rest day, dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar dipikirkan karena setiap sepatu punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Jadi harus banget memikirkan segmen-segmen tersebut. Jadi tergantung nih sepatu lari terbaik di segmen apa dulu. Jadi harus kita pikirkan plus minusnya. Jadi sebenarnya video ini lebih ke rangkuman video-video yang udah ada sebelumnya ya. Jadi setiap segmennya yang menang akan kita rangkum di sini dan kita tunjukin sepatu-sepatu apa sih yang menang di tiap segmennya menurut pendapat pribadi saya. Tapi di akhir video saya akan mencoba memilih apabila diharuskan memilih satu sepatu yang akan saya pilih untuk ya pokoknya saya hanya boleh pilih satu sepatu di antara sekian banyak sepatu lari yang saya cobain. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari pertama segmen Max Cushion Shoes. Untuk Max Cushion Shoes pemenangnya adalah Ortus 8 Hyper Blast. Dengan saingan terdekatnya adalah Hoka Bondi 8 dan juga Mizuno Wave Sky 6. Itu cukup sengit lah ya. Cuman kalau saya pribadi untuk keperluan recovery run, biasanya kalau Max Cushion Shoes bener-bener saya butuhkan untuk recovery run sepatu yang empuknya kerasa banget tanpa memikirkan stability-nya, karena kalau stability biasanya agak cenderung rasa kerasnya itu ada gitu ya. Tapi pure biar kaki saya itu merasakan lembutnya midsole dari sepatu tersebut. Jadi cumulus foam-nya dari Ortus 8 Hyper Blast ini memang luar biasa. Pada saat saya recovery run hampir nggak bisa merasakan tanah karena memang lembutnya dari cumulus foam Ortus 8 Hyper Blast. Lanjut di segmen daily trainer, saya memilih Hoka Mach 5 untuk sebagai juaranya. Karena daily trainer itu tuntutan untuk saya itu harus bisa dipakai berbagai macam latihan ya. Jadi kalau dipakai berbagai macam latihan ini dia mumpuni walaupun tidak terbaik di setiap segmennya. Misal kalau dipakai recovery run dia masih bisa dipakai lah ya karena masih terasa empuknya di Pro 5 Plus-nya. Dipakai daily trainer lari sehari-hari juga enak. Kemudian untuk speed ya lumayan. Kemudian dipakai long run masih bisa banget. Bahkan untuk race day kayaknya ya lumayan lah. Walaupun dia sebenarnya belum ada carbon plate-nya ya. Kalau untuk juara di setiap segmen kayaknya hampir nggak mungkin. Tapi kalau untuk daily trainer sih ya Hoka Mach 5 adalah juaranya. Lanjut di segmen long run. Jadi long run ini agak tricky sih menurut saya. Saya ini nggak terlalu suka yang terlalu empuk sebenarnya. Tapi kalau hanya sekedar empuk. Jadi harus ada bouncy-nya sedikit atau energy return-nya yang bikin kita nggak terlalu capek. Karena kalau sepatu terlalu soft itu biasanya gampang bikin capek gitu ya. Tenaganya banyak yang kebuang lah. Dan di tahun ini, best long run shoes menurut saya adalah Asics Nova Blast 3. Jadi kemarin udah saya pilih Asics Nova Blast 3 untuk best long run shoes. Karena memang dia empuknya dapat. Jadi apa ya, rasa kaki tuh nggak gampang sakit gitu ya. Kalau terlalu keras, kalau untuk long run itu biasanya ya kaki saya mungkin karena kaki pemula jadi bakalan cepet sakit. Tapi dia empuknya pas, tapi empuknya itu bukan yang gampang bikin capek, tapi malah Flight Foam Blast Plus yang ada di Asics Nova Blast 3 ini mantap banget. Foamnya jadi mendapatkan energy return dan bouncy yang menurut saya cukup baik. Dan ya pokoknya sepatu ini dipakai long run segala aspek kayaknya terpenuhi ya. Kenyamanan, breathable juga, dia breathable untuk uppernya. Jadi sepatu ini cukup breathable,
fitnya enak, kemudian bouncy-nya mantap banget, jadi memenuhi segala aspek untuk diajak long run. Lanjut ke speed workout. Kalau speed workout ini biasanya kita butuhkan untuk latihan meningkatkan kecepatan. Jadi kalau kita long run itu untuk endurance-nya, tapi kalau pengen biar pace-nya kita itu meningkat, ya salah satu cara yang efektif adalah dengan speed workout. Salah satunya adalah interval. Dan kalau kita latihan interval itu butuh sepatu-sepatu yang nggak terlalu tinggi stake-nya, kemudian ya cukup empuk lah ya, jangan terlalu empuk, kemudian responsifnya adalah yang utama dan juga stability-nya. Karena kalau saya pribadi, kalau untuk speed workout paling enak di latihan di track gitu ya, yang 400 meter itu yang paling saya sukai kalau untuk speed workout. Dan menurut saya speed shoes yang terbaik adalah Hoka Mach 5. Jadi Hoka Mach 5 terpilih lagi, yang tadi udah terpilih sebagai best daily trainer, dan sekarang untuk speed workout juga saya pilih Hoka Mach 5 karena memang ya mantap banget sih untuk speed workout. Jadi dia itu ringan. Pertama, kalau speed running shoes itu harus ringan, dan dia masuk kategori ringan di antara 200 sampai 250 di ukuran saya 42. Jadi enak buat kenceng. Kemudian dia responsif. Profile Plus-nya ini tetap memberikan kenyamanan, walaupun tipis begini cukup banget memberikan kenyamanan, tapi tetap responsif. Itu yang kita butuhkan. Kalau kemarin pesaing terdekatnya adalah Ortus 8 Hyperdrive, itu juga lumayan, kenyamanannya lumayan, tapi untuk kenyamanannya masih kurang dan responsifnya masih bagus Hoka Mach 5. Jadi untuk speed workout saya lebih pilih Hoka Mach 5. Lanjut segmen racing shoes. Jadi untuk racing shoes saya butuh, pertama adalah sepatu yang sangat ringan. Kedua, sepatu yang ada carbon plate-nya. Teknologi carbon plate nggak bisa dibohongin, memang efektif dan efisien banget untuk meningkatkan performa lari kita. Dan kalau kita lagi race day gitu ya, kita benar-benar butuh sepatu yang terbaik untuk meningkatkan kemungkinan kita mendapatkan waktu terbaik lah ya. Dan saya memilih Asics Meta Speed Edge Plus sebagai best racing shoes. Karena alasannya, pertama sudah ada carbon plate-nya, dan carbon plate-nya saya cocok banget, responsif banget, dan energy return-nya luar biasa. Kemudian untuk foam-nya juga, cushion-nya dapat banget, nyamannya dapat banget, tapi tetap memberikan bounce back atau energy return yang mantap banget, responsif. Kemudian breathable banget. Untuk upper fit-nya luar biasa. Upper fit-nya ini racing fit, jadi kayak nggak ada rasa celah sedikit pun, yang mana menjadikan kita nggak akan khawatir upper fit-nya nggak enak gitu ya. Upper fit-nya ini tetap nyaman, walaupun demikian toe box-nya ini nggak terlalu sempit-sempit banget, jadi jari-jarinya masih ada ruang untuk bisa bergerak, tapi nggak yang bikin kedodoran gitu. Kemudian bisa dilihat sendiri untuk outsole-nya juga ini cukup banget untuk race day dan nggak berlebihan, karena beratnya sangat-sangat ringan, di bawah 200 gram di ukuran saya 42. Jadi ini termasuk sepatu yang ringan banget. Jadi memenuhi segala standar untuk kategori racing shoes. Dan balik lagi ke pertanyaan awal tadi, sepatu mana sih seandainya saya harus memilih satu sepatu? Agak susah sih sebenarnya milihnya ya. Tapi kalau memang harus memilih, ya saya akan memilih sepatu yang bisa mengcover segala macam latihan, walaupun tidak bisa mengcover atau menjadi yang terbaik di setiap segmennya. Sepatu itu adalah Hoka Mach 5. Hoka Mach 5 resmi menjadi sepatu terbaik versi saya, karena sepatu paling versatile, sepatu paling multifungsi. Hampir semua pola latihan saya bisa dilahap dengan Hoka Mach 5 dengan sangat baik. Walaupun demikian, bukan tanpa celah, jelas. Celahnya, kalau menurut saya, yang paling kelihatan banget adalah durability dari outsole-nya. Outsole-nya, teman-teman bisa lihat, tidak ada rubber yang mengcover. Tapi bukan berarti ini midsole polos gitu ya, yang gampang banget tergerus, bukan. Karena ini rubberized EVA atau EVA yang dikasih campuran karet sehingga agak keras dikit. Walaupun bukan yang keras kayak rubber pure yang warna hitam biasanya itu. Tapi tetap aja dia durability-nya kalah dengan pure rubber. Cuman nggak yang langsung cuman 50 kilo udah habis, bukan ya. Dia umurnya juga panjang, tapi tetap aja tidak akan sebadak sepatu-sepatu lain yang menggunakan rubber murni. Itu tadi pendapat saya tentang sepatu-sepatu terbaik di tahun 2021. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.